Pria itu mengambil sebatang ranting, dengan tenang mengarahkannya ke bola putih. Tampak dia mengayunkan satu pukulan tegas dan tajam. Bola-bola biliar meluncur cepat di atas meja, seolah dipasang alat pelacak, masuk ke lubang satu persatu dengan presisi. Semua orang yang menyaksikan langsung terkejut. Ternyata dia adalah dewa biliar yang telah pensiun selama bertahun-tahun. Dulu dia bisa menaklukkan seluruh dunia biliar hanya dengan satu pukulan. Namun karena muak dengan dunia penuh tipu muslihat, dia memilih untuk menghilang dari dunia biliar. Tak disangka kini dia terpaksa kembali ke dunia ini. Semua karena istrinya dijebak oleh sahabatnya sendiri. Tak hanya kehilangan seluruh harta, tapi juga dipaksa menanggalkan pakaian dan menandatangani surat utang berbunga tinggi. Terhina sedemikian rupa, istrinya bahkan ingin bunuh diri. Di saat krusial, pria itu mengayunkan stik dan menjatuhkan pisau dapur dari tangan istrinya, berhasil menyelamatkan nyawanya dari mulut istrinya. Dia tahu kalau istrinya kalah judi biliar 500.000, bahkan mengorbankan semua harta keluarga. Padahal itu tabungan 10 tahun, termasuk uang sekolah anak perempuan dan biaya operasi ibunya. Pria itu langsung sadar kalau istrinya dijebak. Dia pun membawa istri dan anak perempuannya ke tempat biliar untuk mencari keadilan. Dia langsung mengenali pengelola tempat itu. Ternyata dulu adalah anak bola yang pernah dia kalahkan. Kini justru menjadi raja di ruang biliar liar. Sementara sahabat istrinya yang kelihatan ramah sebenarnya penipu. Suaminya adalah dalang dari seluruh permainan ini. Tiga orang itu bekerja sama menjebak istrinya. Saat itu pria itu mengajukan diri untuk membalas kekalahan sang istri. Si preman malah bilang bahwa pertandingan harus ada modal. Dan istri pria itu masih punya hutang 10 juta. Kalau tidak bisa bayar, maka istri harus menemani dia selama 3 bulan sebagai kompensasi. Tak disangka pria itu malah bilang dia punya modal, sambil menunjuk ke arah putrinya. Ternyata dia ingin menjaminkan liontin giok milik anaknya. Si preman melihat kualitas giok itu sangat tinggi, paling tidak bernilai 15 juta. Pria itu berkata cukup 5 juta untuk ikut tanding. Sisanya dianggap sebagai pelunasan hutang istrinya. Tiga orang itu tertawa dalam hati, merasa bakal dapat untung besar lagi. Pertandingan pun dimulai. Pria itu membuka permainan lebih dulu. Tampak dia memukul dengan teknik tinggi dan menyebarkan semua bola. Namun tak satu pun yang masuk. Tiga orang itu langsung mencibir. Dengan teknik seperti itu berani ikut tanding. Selanjutnya giliran preman yang bermain. Dia berhasil memasukkan beberapa bola sekaligus, lalu meninggalkan formasi sulit yang tampak mustahil dipecahkan. Istri pria itu merasa putus asa, mengira pertandingan kali ini benar-benar kalah. Namun pria itu dengan tenang berkata inilah saatnya. Karena formasi seperti ini hanya bisa diatasi dengan satu kali bersih meja. Jika tidak maka pasti kalah. Sahabat istri langsung mengusulkan untuk menaikkan taruhan. Pria itu terkejut. Ternyata ada aturan. Di tengah permainan boleh menambah taruhan. Pihak lawan harus mengikuti atau menyerah. Lalu pria itu bertanya siapa yang bisa meminjamkan uang. Seorang rentenir profesional berkata, asal punya barang jaminan, bisa pinjam sesuai nilai barang. Tapi harus dikembalikan dalam 24 jam. Kalau tidak maka barang tidak bisa diambil kembali. Tak diduga pria itu langsung mengeluarkan jam tangan mewah milik istrinya. Rentenir langsung menilai jam itu minimal bernilai 1 miliar. Istri pria itu melihat suaminya kalap, langsung memohon agar dia berhenti. Tapi pria itu balik bertanya, waktu kamu berjudi dulu, apakah kamu sempat memikirkan kehancuran rumah tangga kita? Dia hanya ingin istrinya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Kemudian dia menandatangani perjanjian pinjaman. Tiga orang itu makin senang, mengira pria itu sudah masuk dalam perangkap, lalu mengusulkan permainan tanpa batas taruhan. Mendengar ini, istri langsung berlutut memohon agar dia berhenti berjudi. Namun pria itu tetap tenang, langsung mempertaruhkan sisa 90 juta. Preman ikut taruhan 90 juta, lalu menambah 1 juta lagi dari sakunya. Dia tahu pria itu tidak punya uang tambahan. Kalau tidak bisa tambah 1 juta, maka